mendengarkan cerita dari Moza tentang kota Sidoarjo? Baiklah, hari ini saya akan bercerita tentang sejarah kerajaan Jenggala yang sekarang dikenal dengan sebutan Sidoarjo. Terjadi peralaya di Keraton Medangkamulan. Kerajaan Wurawuri menyerbu keraton tepat pada malam pesta pernikahan Airlangga dengan kedua orang putri Dharmawangsa. Peristiwa tragis itu menewaskan Sri Dharmawangsa Teguh. Berikut pemaisuri, patih, dan menteri-menterinya. Seluruh Jawa bagaikan satu lautan yang dimusnahkan oleh Raja Wurawuri. Tapi ada yang lolos dari kehancuran, yaitu Airlangga beserta kedua istri dan sedikit pengawalnya yang melarikan diri ke Gunung Prawito. Di sana Airlangga bersembunyi dan mengatur kekuatannya untuk merebut kembali kerajaan mertuanya. Lambat laun kerajaan itu menjadi kerajaan yang makmur di Jawa Timur yang bernama Kerajaan Kahuripan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Prabu Airlangga yang mempunyai dua orang istri, yaitu Sri dan Laksmi. Dari pernikahannya dengan Sri, Prabu Airlangga mendapatkan seorang putri yang bergelar Dewi Kilisuci atau disebut juga Dewi Sangramawijaya. Prabu Airlangga juga mempunyai dua orang putra dari Laksmi, yaitu Lembu Amisena dan Lembu Amilihung. Sudah saatnya ada yang menggantikan kedudukanku sebagai raja di Kahuripan, dan aku ingin mengangkat putri pertamaku, Sangramawijaya, sebagai ratu di Kahuripan. Maafkan aku, ayahanda, aku hanya ingin menjadi seorang pertapa. Akhirnya Prabu Airlangga membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua. Kahuripan bagian utara, yaitu Jenggala, akan dipimpin Lembu Amilihung yang bergelar Sri Jayantaka. Sedangkan di Kahuripan bagian selatan, yaitu Daha, akan dipimpin oleh Lembu Amisena yang bergelar Sri Jayawarsa. Dan pada tahun 1042 Masehi, kerajaan Kahuripan pun dibagi menjadi dua. Akan tetapi dalam perjalanannya, Jenggala berkembang sangat pesat dibandingkan Daha atau Kediri. Jenggala menguasai bandar dagang yang di Sungai Porong yang merupakan bandar dagang terbesar kedua setelah Sriwijaya. Bandar dagang ini menjadi bibit perselisihan dengan Daha atau Kediri yang hanya menguasai sungai tanpa muara. Hal ini menyebabkan Lembu Amisena menuntut kepada Jenggala untuk menyerahkan bandar dagangnya. Hai Amilihung, enak sekali kau menikmati kekayaanmu. Kau menguasai bandar dagang terbesar dan terkenal di mancanegara. Lihatlah kerajaanku, Amilihung. Aku hanya menguasai sungai tanpa muara. Pasar tidak memadai untuk hasil bumiku. Wahahaha, Amisena, bukankah sudah jelas ayahanda membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua? Kahuripan bagian selatan menjadi milikmu dan Kahuripan bagian utara menjadi milikku, termasuk bandar dagang Porong yang memang berada di wilayahku. Adil bukan? Tapi aku tidak terima. Jika bandar dagang Porong tidak kau serahkan padaku, aku akan menyerbu Jenggala dengan kekuatan militer dan terjadi pertumpahan darah. Untuk meredakan konflik Daha dan Jenggala, keduanya pun setuju untuk menggelar pesta pernikahan antara Sekartaji dan Inu Kertapati. Keduanya pun setuju. Sementara itu, banyak pemuda yang ingin melamar Dewi Sekartaji, termasuk Prabu Klana Sewandana. Wahahaha, wahai Sri Jayawarsa, aku dengar kau mempunyai putri yang sangat cantik. Aku kesini untuk melamar putrimu, Dewi Sekartaji. Wahahaha, Sekartaji, kemarilah nak. Apakah kamu bersedia jika dilamar oleh Prabu Klana Sewandana? Maafkan aku, ayahanda, aku hanya mencintai Kakanda Inu Kertapati. Wahahaha, aku
dengan Inu Kertapati. Ayo, hei, jangan macam-macam dengan putriku Prabu Klana Sewandana. Hadapi aku dulu. Terjadilah perkelahian antara Prabu Amisena dan Klana Sewandana. Ya, cha, cha, cha. Prabu Amisena sudah terlihat kehabisan tenaga. Tiba-tiba datanglah Inu Kertapati membantu Prabu Amisena. Biar aku yang hadapi, Paman. Perkelahian pun dimenangkan oleh Inu Kertapati. Sedangkan Prabu Klana Sewandana lari terbirit-birit. Dari kisah Inu Kertapati dan Sekartaji timbullah banyak legenda Jawa yang terkenal sampai sekarang. Ande-ande lumut, ente dan Mbok Rondo dadapan, Panji Asmoro bangun, dan keong emas. Itulah teman-teman tembang si ande-ande lumut. Putraku si ande-ande lumut, temuruna ana putri kangunggai. Putrine kang ayu rupane, klenteng koneng iku kang dadi asmane. Mereka pun melaksanakan pernikahan di Daha atau Kediri, dan Inu Kertapati dinobatkan sebagai Raja Daha atau Kediri dengan gelar Kameswara 1. Dengan dinobatkannya Inu Kertapati sebagai raja di Daha, maka Jenggala dan Daha disatukan. Wilayah tidak di bawah kerajaan Jenggala tetapi di bawah kerajaan Daha. Dan Jenggala sebagai kerajaan besar pelan-pelan menutup buku sejarahnya. Demikianlah sejarah tentang kerajaan Jenggala yang sampai sekarang ini dikenal dengan sebutan Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.